Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang materi besaran skalar dan vektor. Adapun dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Hardedi Surbakti, kedua ada Daniel Sepayung, ketiga ada Wahyu Pengabean, keempat ada Ketiga Bimaltiades. Dan di sini kami berharap para teman-teman juga dapat mengerti tentang materi yang kami bawakan. Nah, pertama kita membahas tentang besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis itu ada skalar dan vektor. Besaran skalar itu besaran yang tidak mempunyai arah, cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya ada waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Catatannya, skalar tidak tergantung dalam sistem koordinat. Yang kedua itu ada besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang dirincikan oleh besar dan arah. Contohnya ada kecepatan, dan gaya. Dengan catatan, vektor tergantung dengan sistem koordinat. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu penggambaran dan penulisan notasi vektor. Bisa kita lihat terdapat gambar anak panah yang terdapat P dan Q. Titik P itu titik pangkal vektor, titik Q ujung vektor, tanda panah arah vektor. Notasi vektor itu menggunakan huruf tebal, pakai tanda panah di atas, dan huruf miring. Catatannya untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Yang pertama itu dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. A sama dengan B. Yang kedua itu ada dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besar sama, arah berbeda. Kedua, besar tidak sama, arahnya sama. Ketiga, besar dan arahnya yang berbeda. Besaran pokok dalam standar internasional meliputi dari massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas. Yang kedua itu ada satuan dalam standar internasional yang terdiri dari kilogram, meter, sekon, ampera, kelvin, mole, dan kandela. Besaran fisika terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada konseptual dan matematis. Konseptual itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Yang kedua itu ada besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Sedangkan matematis juga terbagi menjadi dua. Ada besaran skalar di mana hanya memiliki nilai. Yang kedua itu besaran vektor memiliki nilai dan arah. Dua perkalian vektor dengan vektor A, perkalian titik atau dot produk, hasilnya skalar. Rumusnya A kali B sama dengan C. C itu skalar. Besar C vektor A kali vektor B cos theta. Perlu yang kita ingat, yang pertama itu ada komutatif, rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Sedangkan distributif, A kali B buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Catatan yang pertama, 1. Jika A dan B saling tegak lurus sama dengan A kali B sama dengan 0. Kedua, jika A dan B searah, A kali B sama dengan A kali B. Nah, yang ketiga ada jika A dan B berlawanan arah, A kali B sama dengan minus A kali B. Perkalian silang pada vektor satuan menggunakan metode determinan. Dengan menggunakan metode determinan tersebut, maka hasil perkalian silang vektor A dan vektor B di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, A kali B sama dengan I A Y BZ tambah J A Z BX tambah K A X BY dikurang K Y BX kurang I A Z BY kurang J A X
X, B, Z. Yang kedua ada A kali B sama dengan buka kurung A, Y kali B, Z kurang AZ, BY buka tutup kurung I tambah buka kurung AZ, BX dikurang AX, BZ tutup kurung J tambah buka kurung AX kali BY kurang AY, BX tutup kurung K. Contoh soalnya yang pertama, diketahui koordinat titik A adalah 2,-3,4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan beberapa besaran vektornya. Jawabnya, vektor A sama dengan 2i dikurang 3j tambah 4k. A sama dengan A vektor sama dengan 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat akar sama dengan 29 akar. Got the kick.